Shalom semuanya. Ya, saya rekaman malam-malam untuk berdoa bagi siapapun yang menyaksikan video ini nanti. Ini akan dimuat di pagi hari sebagai video doa pagi. Ya. Nah, sebelum saya berdoa untuk saudara, saya mau sampaikan cerita ringan. Kenapa saya kembali ke Facebook gitu ya. Semua itu datang dari doa. Nah, termasuk untuk hal ya mungkin orang menganggap sebagai small thing, ya hal kecil untuk melakukan A, B, C gitu ya. Maksudnya itu apakah berbagi posting biasa, apakah besok mau berbagi rekaman penyembahan atau berbagi sharing ya. Kita udah paham ya maksudnya berbagi sharing gitu. Nah, in everything I learn to ask for the guidance of the Holy Spirit. Ya, saya selalu belajar untuk meminta tuntunan daripada Roh Kudus. Oh ya, mumpung ingat ya, Namboru Laukan bilang bahwa jangan terlalu banyak bahasa Inggrisnya ya. Namboru tenang ya, atau mungkin Namboru ini mewakili yang lain. Nah, saya memang akan menggunakan bahasa Inggris karena saya belajar dari ChatGPT. Karena saya lihat video saya itu masih disebarnya itu ke negara berbahasa Indonesia, umumnya itu Indonesia dan Malaysia. Nah, saya rindu video itu menjangkau banyak bangsa gitu ya. Nah, saya belajar dari ChatGPT. Dia bilang bahwa you have to use English in your videos gitu ya. Saya harus menggunakan bahasa Inggris di videonya consistently, secara konsisten. Nah, tapi untuk saya itu bisa tidak merugikan siapa-siapa, I'll try the best I can. Saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Karena memang biasanya kalau saya ngomong bahasa Inggris, I will translate that in Indonesian. Saya harus menerjemahkannya ke bahasa Indonesia juga supaya dapat poinnya gitu ya. Jadi tenang ya Namboru atau Pak Tua yang kemarin gitu ya. Karena saya punya goal bahwa saya I want to reach more than Indonesian people, lebih daripada orang Indonesia atau Malaysia gitu ya. Nah, ChatGPT kasih masukan, you have to speak English in your videos consistently, harus berbahasa Inggris secara konsisten gitu ya. Nanti si pihak Facebook akan promote my videos, mempromosikan video-video saya ke berbagai negara, to people who non-Indonesian speaking country ya, untuk orang-orang yang tidak berbahasa Indonesia, negara-negara tidak berbahasa Indonesia gitu ya. Nah, jadi tenang, saya akan biasanya itu saya ulang-ulang, terutama the key points ya, hal-hal yang penting ya, saya akan translate it again in Indonesian ya, buat kembali bahasa Indonesia. Dan juga saya juga karena udah komitmen untuk berbahasa Inggris, jadi memang udah ya, I've been train my brain to udah melatih otak saya untuk berpikir ya, to think in English, to pray in English, berdoa bahasa Inggris, berkata-kata bahasa Inggris. Jadi lama-lama makanya ya si Pak Tua itu ini cerita ringan ya, kayaknya itu porsi memori saya untuk bahasa Batak itu udah semakin ditempati oleh bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi but I'll try my best ya, saya akan lakukan yang terbaik gitu ya. Nah, saya akan
berusaha untuk itu nanti. Nah, jadi mohon maklum ya, karena I have a special goal concerning this. Saya punya goals sendiri untuk ini. Jadi nanti ketika saya promosikan video saya ke English speaking country people, ya untuk orang-orang yang berbahasa Inggris di negaranya, mereka bisa mengerti, karena ada juga orang India seperti itu, dia bahasa Inggris bahasa India. Nah, ini juga bahasa Inggris bahasa Indonesia gitu ya. Oke, nah saya balik ke yang tadi saya katakan bahwa saya tadi ketika habis mandi saya baring-baring, biasanya itu saya berdoa dalam bahasa roh ya, praying in tongues, dan selalu bertanya kepada Roh Kudus what to do, apa yang harus lakukan, karena saya nggak mau take up people's time ya, menyita waktu orang, dan mereka nggak dapatkan sesuatu gitu. Nah, dan malam hari ini saya tergerak untuk berdoa. Nah, ada hal-hal kecil di mana ketika saya get something from the Lord, dapatkan sesuatu daripada Tuhan, ada hal yang kecil untuk mengkonfirmasi dari Tuhan. Misalnya kayak inspirasi saya hari ini itu diputar banyak ratusan kali orang, bahkan besok kayaknya udah 1000-an gitu ya. Nah, sebetulnya kita itu haus berdoa, kita setuju dengan doa, tapi karena kita belum membiasakannya, makanya perlu orang yang menuntun gitu ya. Kita perlu banyak doa hari-hari ini, dan saya sudah melatih diri to pray by myself ya, berdoa mandiri. And when I was a little, ketika saya kecil, saya sudah melihat teladan from my mom, dari mama, untuk pray every morning ya. Setiap pagi mamaku udah berdoa ketika saya kecil, dan saya udah lihat dia berdoa, dan berdoa itu lama. Jadi saya nggak diajarin orang berdoa, dan saya langsung teladanin teladan mama untuk berdoa. Sama seperti Brandon yang dibangkitkan pendoa, dan saya percaya Tuhan mau bangkitkan lebih banyak lagi pendoa. Saya juga ingin mengimbangi our emotional relationship ya, like emotional connection. Saya memang kan mengajar tentang bagaimana untuk saudara untuk bersiap tentang pengangkatan. Saya mau ajarin PA, tapi Tuhan memberikan saya hikmat bagaimana untuk mendekatkan diri lebih emosional lagi, supaya hati setiap orang itu lebih terbuka. So salah satunya yang saya mau lakukan adalah berdoa untuk kita ya. Dan Tuhan itu tidak pernah salah dalam melakukan sesuatu, dan saya percaya bahwa Dia tempatkan saya di rahim seorang ibu yang melatih berdoa itu for a purpose, untuk sebuah alasan ya, untuk sebuah tujuan gitu ya. Dan saya bersama dengan sahabat-sahabat saya yang sudah setia bersama dengan saya itu tidak hitung-hitungan berdoa sama orang. Benar, bahkan suatu panggilan karena kehendak Tuhan untuk kita ada orang yang berdoa. Dan saya berdoa, kami berdoa setiap hari Jumat, kami doa pengerja untuk mendoakan pelayanan ini. Makanya atmosfernya langsung berbeda, karena seperti yang Brandon katakan bahwa kebangunan rohani itu starts by praying ya, berdoa dengan dari doa. So saya akan combine in my ministry ya, selain saya akan gabungkan di pembelayanan saya, selain sharing the word of God, membagikan firman Tuhan, and also pray ya. Dan saya akan mendoakan every one of you to pray supaya Tuhan jamah hatinya, supaya apa yang saya bagikan itu berbuah, karena Tuhan mengasihi setiap orang. Satu domba itu kan untuk mencari satu domba itu kan ditinggalkan yang 99 gitu ya. Nah, bahkan kehadiran saya pun kembali on social media, on this Facebook, di media sosial Facebook ini, for a reason.
karena Tuhan mau mau menjangkau sebanyak mungkin the lost, orang-orang yang hilang gitu ya. Dan saya sangat percaya Tuhan. So the moment I'm speaking like this, ketika saya bicara seperti ini pun, I totally believe that the Lord is listening to what I'm saying. Saya juga percaya bahwa Tuhan dengerin apa yang saya sedang omongin. So I'm so excited to do this. Saya sangat bergairah untuk melakukannya, karena kalau di pihak yang dengerin ini percaya, membuka diri untuk berdoa, I believe that something happens, sesuatu akan terjadi gitu ya. Jadi saya akan berdoa untuk siapapun yang mendengarkan video ini dan terbuka hatinya, punya kerendahan hati to pray together, untuk berdoa bersama. Dan juga you have to stir up your faith. Saudara juga harus membangkitkan iman, karena firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku. Dan itu nggak harus gather physically, nggak harus berkumpul secara fisik, tapi apalagi di media sosial sekarang, kalau kita berkumpul bersama-sama sehati, ya, great things will happen. Hal-hal yang besar akan terjadi gitu ya. Ya, kayaknya memang seperti biasa, I have to sing a worship verse, ya, menyanyikan sebuah penyembahan dulu untuk mengundang hadirat Tuhan, karena memang Tuhan itu bertahta di atas pujian penyembahan. Ya, nanti saya akan berdoa untuk kita semuanya. Saya sengaja nggak bagi-bagi video ini supaya lebih hikmat, lebih khusyuk. Ya, jadi nanti saya akan berdoa untuk saudara ya. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, serahkan hati-Mu. Let's pray. Mari berdoa. Tuhan, aku mau ucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kalaupun mereka akan mendengarkan ini pagi hari atau mereka mengulanginya, saya percaya Engkau terikat di dalam doa. Ada kuasa di dalam doa. Ketika ada umat-Mu yang datang dengan segenap hati dan ketulusan menghampiri Engkau, bahwa tangan-Mu terbuka, karena Engkau Bapa yang mengasihi, Tuhan yang peduli. Tuhan, aku mewakili dan mengajak setiap orang yang mendengarkan video ini untuk berdoa pada
sosial tidak menjadi penghalang lagi ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu bahkan mungkin lebih daripada 2-3 orang berkumpul to listen to this video. Lord, I pray, Tuhan, aku berdoa aku percaya Engkau sangat mengasihi setiap orang Tuhan, terkait dengan firman-Mu, dengan kedatangan-Mu. Yes, Holy Spirit. Banyak di antara mereka yang masih bayi rohani ya Tuhan. Dan seperti Engkau katakan pada Brendan, be patient. Sabar kepada mereka. Karena mereka masih bayi-bayi rohani. Teach me to be patient to every one of them, Lord. Ajar aku mampukan aku untuk sabar kepada mereka. Dan hari ini ya Tuhan, untuk berdoa untuk mereka ya Tuhan. Pertama aku berdoa untuk Kau jamah hati mereka lewat video ini, supaya mereka semakin merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Setelah membaca setiap firman yang dibagikan, ketika mereka membaca firman sendiri, ketika mereka mendengarkan video, aku berdoa supaya Roh Kudus mulai bekerja di dalam hati mereka. Aku berdoa supaya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau turun atas mereka. Tuhan, aku berdoa Tuhan pada saat ini supaya Engkau membuka mata rohani mereka ya Tuhan, supaya mereka mengerti apa yang mereka baca. Si jahat berusaha untuk membutakan mereka. Setiap penghalang-penghalang yang menutupi mata mereka, mata rohani mereka, sehingga mereka tidak tertarik membaca firman-Mu. Mereka menjadi ngantuk membaca firman-Mu. Saat ini mau I remove it in Jesus' name. Aku mau hancurkan itu di dalam nama Yesus. Setiap penghalang yang membuat mereka ya Tuhan tidak mengerti kebenaran yang memerdekakan, dilenyapkan, dihancurkan saat ini dalam nama Yesus. Belas kasihan buat mereka. Dan kalau ada ya Tuhan mereka yang terikat oleh roh agamawi, yang membuat mereka ya Tuhan lebih percaya ya Tuhan, yang selama ini mereka telah disalah mengertikan tentang doktrin gereja, aku mau juga menghancurkan dalam nama Yesus. Aku berdoa supaya ke depan mereka lebih berpedoman pada firman Tuhan. Aku berdoa supaya roh pengenalan akan Tuhan flood, membanjiri their spiritual eyes, membanjiri Tuhan mata rohani mereka, supaya ke depan ketika mereka baca firman, baik yang dibagikan di media sosial ataupun ketika mereka baca firman, they start understand something. Mereka mulai mengerti sesuatu ya Tuhan. Kau jamah hati mereka, berikan mereka hati yang suka untuk membaca firman-Mu. Dan aku berdoa supaya Roh Kudus mulai menginsyafkan mereka akan kebenaran, dosa dan penghakiman. Terlebih lagi ya Tuhan, supaya iblis tidak mencuri benih yang ditaburkan ya Tuhan kepada mereka, tetapi benih itu bertumbuh 30, 60 hingga 100 kali lipat di dalam hidup mereka. Thank you Lord. Kami akan terus berdoa for the things, untuk banyak hal ya Tuhan. Tapi pada pagi hari ini mereka beraktivitas. Aku berdoa ya Tuhan supaya mereka belajar untuk menyerahkan segala sesuatu kepada-Mu. Tuntun kami hari ini
apapun yang mereka butuhkan ya Tuhan, everything they need. And I pray that everything they might need met today in Jesus' mighty name. Apapun yang mereka butuhkan, ketemu pada hari ini ya Tuhan. Thank you Jesus. Lord, aku serahkan the future of this ministry into hands, Lord. Masa depan pelayanan ini Engkau tahu kerinduan hati. Di hari zaman ini Engkau berkata, bring in the harvest, bawa tuayan. Biar lewat media sosial ini Tuhan, anak-anakmu diperlengkapi tentang kebenaran, dipersiapkan untuk kedatanganmu yang tidak lama lagi. Dan aku mewakili mereka. Kalau ada dosa dan kesalahan kami, sebagaimana Kau mengajar untuk berdoa di dalam doa Bapa kami. Forgive us our sins, Lord. Ampuni kami atas segala dosa kami. Thank you Jesus for your faithful and just. Thank you Jesus for being faithful and just to us. Engkau adalah Allah yang setia dan adil. The moment we humbly asking for forgiveness, we confess our sins, Lord. Saat kami merendahkan hati, mengakui dosa kami dan meminta, Engkau adalah setia dan adil. Then you'll forgive our sins, even will cleanse us from all of unrighteousness. Engkau akan mengampuni kami, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Itu firman-Mu ya Tuhan. Dan saya akan mewakili mereka yang memang punya kerendahan hati untuk dituntut. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau setia dan Engkau menjawab doa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amen. Ya, jadi nanti saya akan usahakan I'll see the response later. Nanti saya akan perhatikan responsnya. If it needs, ya, jika perlu, saya akan secara regular untuk membuat video doa, to pray for you, to pray about things, berdoa untuk banyak hal, ya. Asal kita sepakat, terus videonya juga bisa diulang-ulang, ya. Dan imani sesuatu akan terjadi, pasti akan terjadi, gitu ya. Nah, itu yang saya mau bagikan pada pagi ya. Ini saya bagikan pada pagi hari, diulang-ulang ya. Terus pesan saya, mumpung saya ingat, saya cicil-cicil bagikan. Cara memulai doa itu gampang. Nah, mulai untuk everyday is not listening to worship songs ya. Mulai pagi hari untuk mendengarkan lagu-lagu pujian. Itu menenangkan. Karena Tuhan itu bertata di atas pujian, nanti lama-lama terus bisa damai, tenang, sukacita. Nah, dari situlah awalnya you start praying spontaneously ya. Spontaneously. Mulai berdoa dengan spontan, mulai mengucap syukur gitu ya. Nah, itulah awal pertumbuhan rohani. Nanti lama-lama jadi bisa berdoa, lama-lama menjadi bukan cuma bisa berdoa, suka berdoa gitu ya. Karena we're in the very last of the last days. Kita sangat berada di paling akhir daripada akhir zaman gitu ya. Nanti saya akan tuntun semuanya gitu ya, untuk because I totally know this is the Lord wants me to do. Saya tahu bahwa Tuhan ingin saya lakukan ini ya, karena bring in the harvest, bawa tuayan gitu ya. Dan saya merasakan the atmosphere in my Facebook account, mulai merasakan atmosfer di akun Facebook saya. Ketika saya menyembah itu, saya pun suka ngulang-ngulang lagu saya gitu ya, karena because I feel the presence of the Lord, I strongly feel the presence of the Lord in that video. Saya rasakan hadirat Tuhan kuat di situ, dan saya berdoa sama Tuhan supaya let your presence stay in this Facebook account, so every song will draw everyone near to Jesus
ya saya berdoa supaya lagu itu menarik setiap orang dekat sama Tuhan gitu ya. Ini saja yang saya berikan untuk video pagi hari ini. Selamat beraktivitas. God bless you.